Halo para dosen dan teman-teman sekalian, nama saya Sika Francisca. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya. Yang pertama adalah resilient. Resilient secara umum merupakan suatu kemampuan untuk bangkit kembali setelah terjadinya suatu kejadian. Sedangkan resilient secara arsitektur merupakan suatu ketahanan desain yang dirancang berdasarkan keadaan lingkungan existing dan juga kehidupan yang berkelanjutan termasuk dalam menghadapi bencana. Isu yang saya ambil adalah polusi udara. Udara merupakan faktor yang penting dalam hidup dan kehidupan. Namun, pada era modern ini, sejalan dengan perkembangan pembangunan fisik kota dan pusat-pusat industri, serta berkembangnya transportasi, maka kualitas udara pun mengalami perubahan yang disebabkan oleh terjadinya pencemaran udara. Sebagai berubahnya salah satu komposisi udara dari keadaan yang normal, yaitu masuknya zat pencemar seperti berbentuk gas-gas dan partikel kecil. Faktor dari polusi udara bisa dari alam maupun manusia. Kemudian partikel polusi udara bisa berupa CO, CO2, NOx, SO2, NH3, dan sebagainya. Dampak bagi kesehatan manusia dalam efek jangka panjang seperti sakit kepala, radang pada hidung, mata, dan tenggorokan, batuk dan nafas yang menyakitkan, pneumonia dan bronkitis, serta iritasi kulit. Sedangkan untuk efek jangka panjang, seperti mempengaruhi sistem saraf, contohnya sakit kepala dan kecemasan, kemudian ada penyakit kardiovaskular, penyakit pernapasan seperti asma dan kanker, lalu berdampak pada hati, dan juga berdampak pada sistem reproduksi. Kemudian, pelaku yang rentan terkena, seperti orang yang mempunyai penyakit paru-paru atau jantung kronis, serta diabetes. Senior atau orang yang lanjut usia, anak-anak, wanita hamil, orang yang berolahraga di luar ruangan. Tangerang Selatan merupakan penyumbang polusi udara tertinggi di Indonesia. Menurut analisa pada aplikasi Air Visual, pada bulan Agustus 2019, Tangerang Selatan berada di level unhealthy. Lalu pada bulan Oktober 2019, Tangerang Selatan pernah berada pada tingkat hazardous atau berbahaya. Khususnya pada daerah Setu, dengan luas wilayah yang kecil dan terdapat banyak perindustrian dan tingkat mobilitas kendaraan yang tinggi, sehingga Setu menjadi sumber polusi. Kecamatan Setu memiliki luas wilayah yang kecil dibandingkan kecamatan lainnya, dan kependudukan Setu juga rendah dibandingkan kecamatan lainnya. Sumber polusi kawasan Setu, 60% kendaraan, 30% industri, 5% pertanian dan perkebunan, dan 5% lainnya adalah rokok dan gas pembusukan sampah organik. Taman Tekno BSD yang berada di Setu merupakan pusat perindustrian dan jalur tol Jakarta-Serpong yang terhubung langsung dengan kawasan Setu. Setu berbatasan dengan Banten bagian selatan yang juga merupakan kawasan industri. Satu-satunya akses distribusi menuju Jakarta ialah jalan tol Jakarta-Serpong. Maka rute tersebut merupakan jalur yang harus dilalui, sehingga tingkat mobilitas kendaraan besar seperti truk merupakan rute tersebut tinggi dan menimbulkan polusi bagi kawasan. Menurut hasil pengamatan, arah angin datang dari barat laut, timur laut, menuju barat daya, dan selatan. Dengan adanya arah angin tersebut dan tingkat mobilitas kendaraan besar yang tinggi melalui jalur tol Jakarta-Serpong, sehingga polusi tersebar pada kawasan Setu dan sekitarnya. CO merupakan gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan bersifat racun dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna bahan bakar fosil, misalnya gas buangan kendaraan bermotor. Gas CO yang sebagian besar dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna dapat mencemari lingkungan di mana gas CO dilepaskan. Namun, daerah lain pun dapat tercemari gas CO karena dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan bantuan angin. Standar zat CO berada pada ketinggian kurang lebih 20 meter. Ini menurut berdasarkan hasil penelitian fenomenologi pada tanggal 18 sampai 20 Februari 2020. Ini merupakan lokasi proyek tapak saya. Fungsi yang saya pilih adalah respiratory healthcare dengan luas tapak kurang lebih 30.000 meter persegi. Healthcare bisa menjadi salah satu cara untuk mengatasi masalah pada polusi udara dengan tidak mengatasi emisi kendaraan besar, tetapi mengatasi dampak yang akan terjadi pada kesehatan manusia. Hal tersebut sama artinya dengan konsep dari resilience, yaitu ketahanan desain yang dirancang berdasarkan keadaan lingkungan existing dan juga kehidupan yang berkelanjutan termasuk dan menghadapi bencana.
Kemudian jarak lokasi tapak dan Taman Tekno BSD yang berdekatan jika jalan kaki dapat ditempuh 20 menit dan untuk mobil 5 menit. Lalu untuk jalur TOR Jakarta Serpong yang terhubung langsung dengan kawasan Setu. Lokasi tapak yang dekat dan stasiun KA Serpong jika menggunakan mobil melalui Jalan Raya Serpong 11 menit dan untuk Jalan Raya Kademangan 16 menit. Letak lokasi tapak berada sesuai dengan peruntukan yaitu untuk perdagangan dan jasa. Metode yang saya gunakan adalah debris system, seperti purification atau pemurnian dengan 3 level yang bekerja secara sinergis. Udara melewati mes kain, di mana jantung teknologi, sebuah inti yang diaktifkan oleh molekul nano, menangkap dan memecah polutan. Udara kemudian terus bergerak secara alami, kembali ke sirkulasi lebih bersih dan lebih bernapas. Ada 3 tingkatan. Tingkat depan, yaitu cetak dan antibakteri, memfasilitasi transpirasi udara. Tingkat kedua, tingkat tengah, katrit karbon yang menyerap, menahan, dan memecah molekul pencemar dan bau tak sedap. Lalu tingkat ketiga, tingkat belakang, cetak dan antibakteri. Konsep yang saya gunakan adalah filtration breathing. Dengan metode pada dinding bangunan menggunakan bata yang tengahnya kosong lingkaran, namun difilter lagi menggunakan purification debris sehingga terjadinya sirkulasi udara dan pencahayaan alami pada bangunan. Dan juga dengan purification tersebut, udara terfilter dan menjadi udara yang bersih. Lalu saya juga menggunakan second skin dengan menggunakan material debris juga, sehingga dapat memfilter udara menjadi udara bersih. Pada tengah bangunan terdapat tumbuhan hijau untuk mendukung sirkulasi udara bersih yang berguna bagi bangunan. Lalu berikut ini merupakan data zoning saya dan program ruang saya.